Halo semuanya, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan keberkahan selalu. Berjumpa kembali dengan saya Reno Apriansa di RA Channel. Hari ini ada sesuatu yang spesial untuk Anda sebagai seorang pendidik ataupun guru. Kali ini kita akan membahas sebuah platform untuk pendidikan yang bernama Teachmin. Nah, apa itu Teachmin? Mari simak video ini sampai dengan selesai. Teachmin adalah aplikasi yang memungkinkan guru membuat ruang kelas digital dalam 3 langkah sederhana. Yang pertama, membuat ruang kelasnya. Yang kedua, mengundang siswa ke dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga, langsung go live atau siaran langsung dengan Teachmin. Aplikasi ini adalah jawaban untuk semua kebutuhan pengajaran online. Dengan Teachmin, Anda dapat membuat live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas dan durasi yang tidak terbatas. Anda juga bisa merekam kelas online Anda yang dapat dilihat oleh siswa nantinya. Dan hebatnya lagi, semua ini adalah gratis. Artinya tidak ada biaya apapun sama sekali, termasuk tidak ada biaya yang tersembunyi. Dengan bantuan aplikasi Teachmin, Anda sekarang dapat fokus mengajar siswa Anda, sementara Teachmin menangani yang lainnya. Nah, mari kita simak beberapa fitur luar biasa yang ditawarkan Teachmin untuk Anda. Jika Anda menggunakan smartphone, langsung saja ke aplikasi Play Store. Kemudian pada pencarian, ketikkan kata kuncinya Teachmin. Kemudian pencarian. Nah, ini merupakan aplikasi dari Teachmin. Langsung saja kita klik install. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika Anda lihat aplikasi Teachmin ini sangat kecil filenya, hanya 20 MB. Artinya ini sangat cocok untuk diinstal di smartphone Anda. Nah, ini aplikasinya sudah kita install di smartphone. Kemudian langsung saja kita buka. Nah, inilah aplikasi dari Teachmin. Sekarang kita bisa pilih bahasanya. Kita pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian lanjutkan. Ya, sekedar informasi, Teachmin ini dipercaya lebih dari 10 juta guru di seluruh dunia untuk menangani masalah pembelajaran secara online. Artinya aplikasi ini sangat banyak digemari oleh para pendidik. Sini kita masukkan nomor handphone. Kemudian kita tunggu nomor verifikasi dari Teachmin. Kemudian kita pilih lanjutkan. Tahap berikutnya kita harus memilih apakah Anda seorang guru atau siswa. Tentu kita pilih sebagai seorang guru. Kita pilih guru. Kemudian kita masukkan nama kita. Kemudian pada tahap ini Anda juga dapat menambahkan gambar profil dari Anda. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol lanjutkan.
Nah, di sini kita pada tahapan selanjutnya ialah membuat kelas. Di sini saya membuat kelas. Kemudian mata pelajaran. Kemudian kita pilih tujuan dari penggunaan teachment kita. Apakah kelas pengajaran atau pelatihan, apa kelas sekolah, atau kelas hobi. Nah, di sini kita pilih saja misalnya kelas sekolah. Nah, di sini setelah kita tadi membuat kelas, mengisi profil guru, di sini kita tampilkan link ya yang dapat kita gunakan untuk mengundang siswa kita. Nah, di sini saya kenalkan dulu aplikasinya. Di sini ada ikhtisar, ada siswa, berapa siswa yang sudah bergabung. Kemudian di tab menu bagian atas ini ada pekerjaan rumah, jika ada pekerjaan rumah. Kemudian ada juga tes, ya. Kemudian ada bahan studi, obrolan, ya, seperti chat, ya. Kemudian ada pengumuman kelas dan ada perekaman. Nah, nanti live pertemuan pembelajaran itu akan disimpan di perekaman. Nah, semudah itu kita dalam beberapa langkah dapat membuat akun di Teachmin dan kita siap menggunakannya untuk pembelajaran online kita. Nah, di sini kita dapat memberikan undangan ini kepada siswa kita. Kita bagikan melalui grup WhatsApp ataupun grup pembelajaran platform lainnya. Ya, di sini ada menu pekerjaan rumah, ya, ada tes, ada bidang studi, ada kelas live, ya, yang dapat kita cek sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, di sini saya akan coba undang siswa, ya. Jadi kita klik saja di menu undang siswa, kemudian nanti kita akan tampilkan identitas kita ya sebagai seorang guru, kelasnya kelas berapa, pelajarannya pelajaran apa. Baik, di sini saya sudah menambahkan atau mengundang siswa saya melalui pesan teks. Ini juga bisa kita lakukan di WhatsApp grup dan sebagainya. Nah, nanti siswanya tinggal klik saja tombol ini, linknya. Baik, sebagai informasi, agar siswanya dapat bergabung, maka siswa juga harus unduh aplikasi Teachmin dan mendaftar sebagaimana di awal tadi. Bedanya, untuk siswa, dia mendaftar sebagai seorang siswa, tidak sebagai seorang guru. Jadi, dia mendaftar, kemudian dia pilih sebagai siswa. Ketika siswa mengklik tombol link tautan yang kita bagikan, maka otomatis siswa akan masuk ke dalam kelas yang telah kita buat tadi. Oke, saya kembali ke kelas saya, Teachmin. Nah, di sini saya akan lihat siswa saya. Ya, ada satu siswa yang sedang menunggu untuk disetujui. Anda dapat menolak ataupun menerima jika memang siswa tersebut bukan siswa kelas Anda ataupun siswa tersebut betul adalah kelas Anda. Nah, di sini ada nama siswanya dan nomor teleponnya. Untuk menambahkan ke dalam kelas kita tekan tombol enroll, ya. Kita klik tombol enroll. Nah, ini juga kita bisa setuju untuk semua siswa. Oke. Nah, otomatis siswa tersebut sudah ada di dalam kelas kita, ya. Nah, sekarang
Karena kelasnya sudah kita buat, siswanya juga sudah ada. Nah, sekarang kita lihat ruang dari kelas kita. Nah, kita ditunjukkan di kelas 10 TKJ 1. Di dalam kelas 10 TKJ 1 ada menu ikhtisar, menu siswa, berapa orang siswanya dalam kelas ini, pekerjaan rumah di kelas TKJ 1, tes, bahan studi, obrolan, ya, obrolan dengan siswa, papan pengumuman, dan perekaman. Nah, kita kembali ke ikhtisar atau beranda. Tahap yang ketiga adalah Anda dapat langsung memulai live dengan siswa Anda. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat fitur yang ditawarkan oleh Teachmin. Fitur pertama yang sangat saya sukai dari Teachmin adalah fitur papan tulis terintegrasi. Nah, untuk meluncurkan papan tulis, ini kita buat dulu, kita mulai live-nya. Kita mulai pilih tombol mulai live. Kemudian kita pilih izinkan. Audionya juga. Oke, sesaat kita sudah bisa melihat Teachmin dalam bentuk live. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan, ada mikrofon, kita bisa aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Kemudian ada video, ya, kita bisa aktifkan dan nonaktifkan. Kemudian di sini juga ada menu rekam untuk merekam dari percakapan kita, ya. Kita klik. Nah, ini artinya rekaman sedang aktif. Oke, kemudian kita bisa juga pilih video ini dalam bentuk landscape atau portrait. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah semuanya diatur, kita langsung saja tekan rekan aktif, kemudian kita mulai menekan tombol mulai live. Nah, inilah bentuk dari live kelas kita. Nah, jika kita tekan tombol di tengah dari smartphone kita, maka kita akan memunculkan menu-menu di live Teachmin ini. Ya, ini di sini ada menu tampilan utamanya. Kemudian ada untuk memutar di bagian atas, apakah landscape atau portrait. Ada menu keluar, ada menu angkat tangan, raise hand, dan pin juga ada, ya, untuk menyematkan. Kemudian di sini ada fitur obrolan. Ya, di sini kita bisa kirim pesan kepada siswa kita. Misalnya, mari perhatikan. Misalnya, mari perhatikan penjelasan. Nah, seperti itu. Otomatis ini pesan akan terkirim di obrolan siswa kita. Nah, kemudian selain pesan obrolan ada menu siswa kita, berapa orang yang bergabung, kemudian menonaktifkan mikrofon, menaktifkan mikrofon, menu video, kemudian juga di sini ada menu sharing atau berbagi. Nah, di sini di menu berbagi kita dapat membagikan papan tulis, bagikan layar, bagikan gambar, ataupun dalam bentuk PDF. Semudah itu. Sini saya coba bagikan papan tulis. Nah, inilah papan tulis yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran live di Teachmin. Kita lihat menunya. Di sebelah kiri ada seperti menu yang tersimpan, seperti ketupat, ya. Kemudian kita klik. Ada menu penghapus, pena, stabilo, gambar, warna, teks, dan sebagainya. Ya, kita bisa coba. Ya. Kemudian warnanya kita bisa pilih. Ya, dan sebagainya. Kemudian kita bisa pilih papan penuju, bentuk, ya. Seperti ini, kotak misalnya, ya. Kemudian kita juga bisa hapus, ya, kosongkan semua.
Dan kita juga dapat menyimpan daripada presentasi kita ini. Sini saya menggunakan pena ya. Kemudian kita tulis misalnya 3 dikali 2 sama dengan berapa. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang lainnya. Ya. Jika kita salah, ada tombol kembali juga, ya, dan tombol maju juga. Kemudian bisa dikunci juga, ya, daripada papan tulis ini. Kemudian kita bisa tambahkan halaman di papan tulis ini, di halaman yang kedua. Oke. Kemudian kita bisa lihat, ya, ini untuk memunculkan atau menyembunyikan dari menu partisipan. Kita bisa tambahkan halaman lagi, ya. Kita bisa mengatur ukurannya, ya, sebesar apa, ya, dan sebagainya. Nah, ini dari papan tulis virtual, ya, live, ya. Ini adalah papan tulis yang terintegrasi dengan Teachmin. Sangat mudah untuk menggunakannya. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan untuk kita, apakah kita tetap tutup atau simpan daripada papan tulis yang kita sudah gunakan. Misal kita ingin menyimpannya, nah, nanti dia akan tersimpan dalam bentuk file yang diunggah di kelas kita ini. Nah, kemudian di bagian bawah ada menu bisukan untuk membisukan peserta, kemudian ada menu selengkapnya. Ya, di sini ada merekam, ya, pengaturan, langsung stream ke YouTube, kontrol siswa, ya, apa yang saja boleh diizinkan kepada siswa. Ini kita bisa kunci, ya, obrolan, izinkan video, izinkan siswa mengaktifkan mikrofon dan sebagainya. Ini ada di menu selengkapnya. Kemudian kita bisa juga mengadakan polling live, ya, seperti membuat pertanyaan. Ini juga dapat kita lakukan di menu live. Kemudian terakhir ini ada menu untuk melaporkan penyalahgunaan. Nah, jika kita sudah, kita bisa pilih keluar. Kemudian di sini ada pilihan untuk tinggalkan kelas atau akhiri untuk semua siswa. Kita akhiri semua siswa. Nah, di sini apa yang sudah kita buat tadi terekam di dalam menu-menu yang ada di Teachmin, ya. Nah, di sini ada menu PDF. Jadi papan tulis yang kita buat tadi tersimpan dalam menu PDF, ya, dapat kita unduh kapanpun ketika kita membutuhkannya. Ini kita bisa lihat, ya, ini merupakan papan tulis yang kita gunakan saat live tadi. Jadi dia diunduh dalam bentuk PDF dan tersimpan di bahan studi di kelas kita. Jadi jangan khawatir, kita dapat menemukan file yang kita gunakan di live tadi dan juga rekaman dari pertemuan kita bersama siswa yang nanti tentunya dapat dilihat atau diperiksa kembali oleh siswa kita pada lain waktu. Nah, kemudian ada satu lagi fitur yang sangat saya suka di Teachmin, yaitu fitur pilihan ganda. Ya, fitur tes pilihan ganda atau MCQ. Di sini adalah multiple choice question. Kita pilih menu di samping menu live, ya, seperti ada tanda tambah plus, ya, dengan kotak-kotak. Di sudut kanan bawah kita klik menu tersebut. Kemudian di sini ada beberapa menu, ya, ada menu tes yang nanti kita akan gunakan, ada menu pekerjaan rumah, ada menu bahan studi, pengumuman, dan sesi tanya jawab. Sangat lengkap menunya. Nah, di sini kita pilih saja.
Karena kita ingin membuat tes pilihan ganda, kita pilih tes. Nah, di sini kita dapat mengunggah file atau jenis pertanyaan atau soal baru, atau kita bisa langsung memilih MCQ ya untuk pilihan jenis pertanyaan yang multiple choice atau pilihan ganda. Nah, jadi di menu tes pilihan ganda ini kita dapat mengatur ya topik, deskripsi, durasi tes berapa lama, tanggal tesnya kapan, waktu mulainya kapan, dan jumlah pertanyaan dan seterusnya. Nah, inilah fitur dari tes pilihan ganda atau multiple choice. Nah, ada begitu banyak fitur lain dalam aplikasi ini yang patut Anda jelajahi. Menurut saya, TeachMin ini sangat membantu para guru ataupun pendidik dalam melaksanakan pembelajaran online atau secara daring. Anda akan menemukan link download dari aplikasi TeachMin ini pada bagian deskripsi dari video ini. So, tunggu apa lagi? Silakan download sekarang juga dan cobalah sendiri. Dan rasakan bagaimana TeachMin membantu pembelajaran online Anda.